Oke, Bunda Liviana, Ya. ini kan kemarin lagi ramai nih, nggak usah, terkait adanya statement yang cukup menggemparkan ya Mhm. dari salah satu eh, kader PSI yang bilang menyamakan sosok Jokowi dengan Nabi nih. Nah, Bunda sebagai bagian dari PSI juga menanggapi eh, kisru itu seperti apa sih? Ya kalau kayak gitu tuh udahlah ya. Namanya ada yang nyeleneh. Mungkin dia mau pansos kali kan gitu. Bahwa seorang sosok Pak Jokowi, kita udah ketahui ya 10 tahun terakhir ini beliau berprestasi kok menurut aku ya secara pribadi gitu. Eh, Infrastruktur jalan bahkan sampai ke Papua loh gitu, tembus ke sana. Jadi kalau istilah nabi gitu ya, itu kan namanya anak muda ya, milenial sekarang Gen Z ya, ketika mengungkapkan sesuatu itu ya yang ada di pikirannya aja diceploskan aja gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu meruncing gitu untuk hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas memang saya akui kok Pak Jokowi itu memang presiden pertama yang saya kagumi ya. Yang kedua juga beliau berprestasi kok gitu. Tapi kan sempat jadi menimbulkan polemik Bun ya. Ini apa sih yang hebat dari seorang Jokowi sehingga bisa disamakan selevel dengan Nabi gitu Bun, yang bikin jadinya huru hara lah dari pandangan netizen. Iya, itu kan cara pandang orang, cara berpikir orang. Kalau kita tetap ya menempatkan posisi Pak Jokowi adalah sebagai seorang manusia yang memang berprestasi, kenapa enggak? Banyak juga kok pemimpin-pemimpin Indonesia seperti Pak Jokowi gitu loh. Kalau istilah nabi kemudian diungkap, ya enggak juga lah. Pak Jokowi juga kan setara dengan kita semua sebagai seorang manusia. Enggak ada yang bisa setara dengan nabi. Kalau istilah itu diangkat ya itu kan istilah saja gitu. Dan mungkin yang menyampaikan itu juga ya nyeleneh aja gitu loh, asal ngomong aja spontan aja gitu. Nah, Itu menurut saya ya. ditambah kan lagi ramai juga nih yang masalah ijazah juga dilaporkan gitu. Iya. Makin dan sulit sekali orang-orang bilang tinggal membuktikan itu susah banget gitu. Nah, gimana nih Bun, makin terpojokkah posisi Ya, kalau Jokowi? saya ikutin ya perkembangan soal ijazah ini, menurut saya itu apa ya terlalu dibuat semacam rekayasa gitu loh. Padahal sebenarnya kalau emang benar Pak Jokowi lulusan dari Jogja ya, kenapa enggak dari UGM kan? Ya kenapa enggak gitu? Kenapa mesti harus dibilang Pak Jokowi ijazahnya palsu dan bla bla bla? Udahlah ya gitu. Pak Jokowi juga sudah tidak menjadi presiden, kita hormati beliau gitu. Dan saya ikutin kok ceritanya dan memang benar beliau lulusan UGM gitu. Kenapa mesti dibilang eh, dibuat rancu lagi bahwa beliau ijazahnya palsu, untuk kepentingan apa gitu. Toh juga sekarang beliau sudah sebagai tokoh masyarakat saja, sudah bukan sebagai pemimpin Indonesia, kenapa enggak gitu. Jadi nggak usah dibesar-besarin gitu. Jadi kalaupun ada yang ingin mencari-cari masalah tentang Pak Jokowi, ya Allah gitu ya. Dari setiap pergantian pemimpin selalu saja ada orang-orang yang nggak puas dengan kepemimpinannya, kemudian dicari-cari kesalahannya, dicari-cari tahu, dicari ini, dicari itu, sehingga akhirnya menimbulkan konflik gitu. Sekarang konflik di Indonesia itu ya sudah sedemikian banyak gitu. Nah, selama Pak Jokowi jadi pemimpin ya, menurut saya nih, karena saya sudah keliling ya di Jabar 7 tuh selama 10 tahun ya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Semua program rakyat itu turun kok sampai ke rakyat, tapi memang belum merata. Karena apa? Karena step by step anggaran itu kan dibagi ke seluruh pelosok Indonesia ini. Nggak cuma satu titik di sini, nggak cuma di dapil saya aja. Semuanya itu dibagi gitu. Banyak sekarang beasiswa untuk mahasiswa, banyak yang turun ya. Kemudian
anggaran-anggaran budget untuk bagi beras ya, kemudian sembako, kemudian kalau KJMU, KIP gitu ya, Kartu Indonesia Pintar, KIS gitu ya, semuanya merata kok. Maksud saya turun kok sampai ke lapangan gitu. Bahkan saya sendiri ikut serta pada saat kemarin kampanye 2024 itu menyelesaikan kok. Ada warga yang sulit sekali dapat KIS karena memang warga itu sendiri yang menyulitkan dirinya sendiri untuk mendapatkan KIS itu. Kalau kita ikutin prosedurnya, semuanya berjalan dengan lancar dan semua program dari negara itu turun ke provinsi, turun ke daerah, semuanya turun. Memang tidak merata karena harus step by step gitu. Tahun ini ada, tahun depan tahun ini sedikit, tahun depan nanti agak banyak, nanti pindah lagi ke provinsi yang lain, dan semuanya sekarang itu sudah banyak sekali perubahannya gitu. Tapi mungkin ada guys, mungkin orang di belakang ini tuh yang memang sengaja membuat kisruh ini semua. Ya iyalah ya, dari tahun ke tahun. Kalau sekarang yang lagi booming ini, nanti dicari kesalahannya. Sekarang kan PSI ini kan memang partai baru ya. Nah, untuk bisa kita masuk ya, threshold ya 4%, kan kita harus berupaya dari 10 tahun terakhir ini gitu loh. Untuk apa? Untuk mengupayakan itu. Nah, ada hal-hal yang memang kita bisa tembus gitu ya, wajar dong gitu. Kenapa? Karena kita partai baru ya. Kemudian kita juga benar-benar semua anggota-anggota caleg-caleg ini juga punya power yang sudah maksimal, tapi kan masih harus diupayakan juga gitu loh untuk bisa kita tembus. Dan insya Allah 2029 kita bisa tembus di DPR RI. Kenapa? Karena kita sudah ada dari PSI yang jadi anggota DPRD aja udah lebih dari 100-an. Kemudian yang jadi wamen ada gitu loh. Jadi sudah ada posisi-posisi yang memang sangat krusial gitu untuk bisa menguatkan PSI ini nanti di ajang pemilu di 2029 gitu. Bunda berbicara PSI, kan ramai juga nih kabarnya Pak Jokowi yang pasca nggak jadi presiden lagi kan bilang udah nggak mau berpolitik. Akhirnya banyak berita muncul nih Jokowi ingin jadi kandidat terkuat jadi ketua PSI ini Bun, menggantikan anaknya ya si Kaisang. Nah, gimana Bun sebagai orang PSI juga, Bunda meresponnya seperti apa Bun? Iya, jadi saya ini kan melihat ya, walaupun saya bukan pengurus pusat atau pengurus daerah ya, tapi saya militan gitu. Saya ikutin dari awal. Saya dari 2017 saya berjuang untuk PSI, berdarah-darah supaya bisa dikenalkan oleh masyarakat. Siapa itu PSI? Jadi kalau misalkan dari sejarahnya aja ya, dari awal bahwa semua para pendiri itu memang menyukai dan mengagumi Pak Jokowi, itu wajar gitu loh. Nah, ketika sekarang Pak Jokowi menjadi salah satu kandidat, ya ora opo-opo gitu loh. Masa mau kita kita cut? Ya enggak dong. Kalau bapakku juga powerful juga, aku juga mau jadi jadikan salah satu kandidat ketua umum kan. Jadi siapa aja boleh. Kalau Pak Jokowi dari menjadi presiden kemudian sekarang menjadi ternyata menjadi ketua kandidat, kalau memang sesuai, kalau memang kapasitasnya memang bagus, pengalaman di grassroots, di akar rumputnya bagus, why not? Gitu loh. Kenapa ada yang salah? Enggak. Coba kita melihat lagi ke belakang dari partai-partai sebelumnya yang lahir dari sebelumnya dan kemudian juga sekarang menjadi besar, toh juga berangkatnya sama kayak dari PSI juga. Jadi seorang tokoh untuk bisa menjadi pemimpin itu ya, bukan cuma sekedar di level tinggi aja gitu, tapi beliau harus tahu persis akar rumput, tahu persis yang ranting yang paling bawah gitu, dan itu ada semua di Pak Jokowi. Why not? Kenapa enggak gitu loh. Nah, Dan tapi kalau untuk seluruh anggotanya